Halo kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah pasal MPLI di season 17 yang udah main kemarin itu. Banyak kali momen seru yang jadi, yang juara bahagia, yang kalah berduka, dan yang nggak lolos playoff cuma bisa menganga. Tapi sebelum ke final kita bahas dulu lah momen menarik yang dari semua tim di regular season kemarin. Kita mulai dari sang jawara regular season yaitu Onyx, tim yang paling konsisten di sepanjang musim ini. Mereka meleksi 13 kemenangan dan cuma 3 kali kalah sepanjang musim ini. Dan ada TLID di posisi 2, tim yang akan menemani Onyx nongkrong di upper bracket yang dipimpin oleh Aran sebagai captain dan satu-satunya roster sisa juara kemarin. Walaupun sempat struggle di beberapa game, tapi Liquid menepis semua keraguan dan melesat menuju upper bracket, meninggalkan para pesaingnya yang lain untuk berjuang di babak playoff. Dan ada Dewa di posisi 3, BTR di posisi 4, EVOS 5, dan yang terakhir yaitu Geek di posisi 6 yang memakai nafas terakhir mereka buat lolos ke playoff setelah berhasil mengalahkan Navi dengan skor tipis 2-1. Mereka pun menjadi tim terakhir yang lolos di hari terakhir dan di game terakhir di regular season ini. Semua terakhir diambil sama orang ini, jangan pula nanti yang paling terakhir yang datang tapi jadi paling awal ya pulang. Nah, sekarang aku mau bahas tentang 3 tim yang gagal lolos ke playoff di season ini. Ini dimulai dari Alter Ego yang secara mengejutkan gagal total di season ini. Mereka cuma mampu finish posisi 7 setelah secara mengejutkan kalah 2-0 dari tim yang juga bikin kita terkejut. Siapa lagi kalau bukan RRQ? Padahal roster mereka sama persis kayak yang kemarin, tapi kok bisa mereka sejatuh ini? Mungkin karena efek pindah GH kali ya. Kayaknya harus dikirim ke GH Kamboja lagi biar naik lagi performa orang ini. Dan ada Navi di posisi 8. Kalau ini mah gak mengejutkan sama sekali sih ini. Emang cocok orang ini di posisi 8. Pas lawan RRQ dong orang ini bagus. Katanya why not effect, why not effect. Memang why not effectnya langsung kerasa. Langsung ke lost playoff orang ini soalnya. Dan tim yang paling membagaukan di season ini siapa lagi kalau bukan Super RRQ. Mereka menempati posisi terakhir dan gagal lolos ke playoff 2 season berturut-turut yang membuat Kingdom auto berlutut. Mereka cuma menang 2 game doang di season ini dan sisanya menangis. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas game pertama di babak playoff ini yang mempertemukan Dewa melawan Geek Farm. Geek yang begitu dominan benar-benar membuat Dewa kerepotan. Di game 1 dan game 2 Dewa kalah tanpa memberikan banyak perlawanan, membuat Geek unggul 2-0. Tapi di game ketiga secara mengejutkan Dewa berhasil mendominasi dan membuat Geek terpojok. Nazara yang ngerfit berkat permainan yang cantik dari Mueza. Tapi Baloski pun gak mau tinggal diam dan memanfaatkan lane jauh yang udah dipush sama Marcel. Baloski pun langsung membuka ultinya dan memberikan kekalahan yang konyol bagi Dewa. Geek pun berhak maju ke babak selanjutnya, sedangkan Dewa harus rela tersingkir dan ngumpul bersama badut-badut lain di dalam goa. Lanjut ke match seterusnya antara BTR melawan EVOS. Di game pertama match super sengit pun terjadi, pergantian aja orang ini unggul, tapi pada akhirnya BTR yang menang di game pertama. Di game kedua semuanya gak berjalan baik buat EVOS. Mereka emang dapetin ketiga turtle-nya, tapi kill mereka tertinggal yang bikin gold mereka segitu-segitu aja. Ditambah dengan cybernya Albert yang gak jelas fungsinya apa, dan permainan Errol yang jelek banget membuat BTR mengamankan game kedua. Tapi di match point gameplay EVOS langsung berubah. Mereka menekan habis BTR sampai gak bisa ngapa-ngapain. Salah satunya objektif yang berhasil didapatkan sama BTR sedari awal sampai akhir game cuma 1 turret di atas. Itu pun dikasih karena kasihan. Tapi gak semudah itu untuk menundukkan BTR ini. Dibutuhkan 22 menit dan 4 Lord untuk memenangkan game yang ketiga dan memberikan EVOS sedikit nafas. Tapi nafas itu gak bertahan lama karena BTR balik menekan EVOS di game terakhir. Meskipun melakukan segala cara buat bertahan, tapi karena mereka cuma bisa bertahan doang, pada akhirnya BTR keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. EVOS pun harus rela tersingkir, memperpanjang posa mereka dan harus bergoa dengan rival mereka. Day 1 pun berakhir dengan BTR dan Geek maju ke babak selanjutnya, sedangkan untuk Dewa dan EVOS cuma sampai di sini aja. Ente lah buat kalian ya, walaupun kalian kalah, setidaknya kalian udah berjuang sampai habis. Bukan kayak orang ini udah berjuang sampai habis, malah orang ini yang dihabisi. Di day kedua ada Geek yang akan melawan Liquid, sedangkan BTR akan melawan Onyx. Langsung aja ke match pertama antara Geek dan TLID. Di game pertama, TLID sudah membuat kesalahan dengan ngasih Fanny ke Nazara yang membuat Nazara auto menggila. 7 kill plus perfect turtle diamankan sama Nazara.
Karena Geek udah terlalu unggul, Liquid pun gak bisa bertahan lama dan Geek pun unggul 1-0. Di game kedua, awalnya cukup berimbang untuk kedua tim, tapi karena Geek yang berhasil dapetin semua objektif yang perlahan membuat mereka bisa unggul dan membuat Liquid kembali terpojok. Dan permainan cantik dari Kenziski dan kawan-kawan yang bikin TLID gak bisa melawan. Endgame pun terjadi dan skor 2-0 buat Geek. Walaupun Liquid sempat mempersempit jarak berkat dominasi mereka di game ketiga, tapi mereka harus rela turun ke lower bracket setelah kalah di game keempat. Ulti Baloi di Lord pertama membalikkan keadaan buat Geek Farm, dan di Lord kedua Geek langsung nge-endgame-nya dan melaju ke upper bracket. Sementara itu di game kedua antara BTR melawan Onyx, meskipun Onyx diunggulkan buat menang, tapi jangan lupa mereka gak pernah menang melawan BTR di season ini, yang membuat BTR masih punya harapan, yang ujung-ujungnya menjadi sarapan. Di game pertama Onyx dibikin gak berkutik sama BTR dengan ganking mereka yang selalu berbuah manis, yang bikin Onyx auto menangis. Dalam waktu yang relatif cukup singkat, Onyx pun disikat dan BTR pun unggul 1-0. Tapi Onyx gak kena mental sedikit pun. Dengan mental juara sekeras batu bara, mereka pun bangkit di game kedua. Walaupun lagi-lagi Onyx ditekan sama BTR, Evan sama Moreno bantai-bantai semua yang mereka lihat. Tapi karena udah di atas angin, blunder pula orang ini. Main masuk-masuk aja mentang-mentang ada Lord ya kan. Tapi yang ada malah orang ini pula yang rata, yang bikin momentum pun berbalik. Di war terakhir, BTR coba nyulik Kelra, tapi malah mereka yang dibalikin sama Kelra, yang membuat skor imbang 1-1 buat Onyx. Tapi dominasi Onyx terus berlanjut sampai ke game ketiga yang dimana Lutfi tampil menggila dengan lapu-lapunya. Kelihatan udah kena mental BTR di sini. Semua usaha mereka untuk membalikkan keadaan gak ada yang berhasil, dan yang ada malah orang ini dibanting sama keadaan yang sekarang. Gak makin lama Onyx pun nge-end gamenya dan unggul 3-1. Tapi di match keempat yang cukup seru pun terjadi, di mana kedua tim bermain cukup imbang. Aksi gol berserangan pun terjadi, tapi pada akhirnya Onyx lah yang keluar sebagai pemenang setelah meratakan BTR di Lord yang keempat. Dan Onyx pun melaju ke final upper bracket dan akan berhadapan dengan Geek Farm. Sementara itu di semifinal lower bracket antara BTR melawan tim Liquid, yang dimana BTR berhasil maju ke final lower bracket setelah menang 3-0 atas Liquid. Sikat aja lah ya kan, yang paling mau kudu highlight di game ini cuma di game 2 nya doang, dimana sang maestro yaitu Moreno tampil kesetanan dengan menorehkan 22 kill dibungkus sama dia sendiri di game ini. Paten kali banget gini, kayak gini lah kalau main mid, bukan kayak gini. Udah beda kelas soalnya, kalau yang satu ketua kelas, yang satu lagi tinggal kelas. Dan di final upper bracket, Onyx berhasil ke grand final setelah menang 3-0 atas Geek Farm. Di game 1 dan 2 gak bisa berdampak sama sekali Geek Farm ini, yang mana mereka kalah tanpa memberikan perlawanan. Tapi di game ketiga Geek balik mendominasi Onyx. Onyx benar-benar terpojok di sini tanpa bisa melakukan banyak hal. Tapi sayangnya Geek Farm gak bisa mengamankan gamenya karena kuatnya pertahanan dari Onyx, sampai akhirnya momentum berbalik dan Onyx menang 3-0. Tapi Geek Farm pada akhirnya harus meninggal karena MPL season 17 setelah kalah 4-1 dari BTR, yang membuat mereka langsung teler. BTR pun melaju ke grand final dan secara otomatis melayakkan kedua tim ini untuk berlaga di EWC nanti. Oke, gak usah pakai lama, langsung aja kita bahas finalnya. Dan final MPLI di season 17 game pertama pun dimulai dengan Onyx yang kalah telak di sini, benar-benar dibantai orangnya dari awal sampai akhir sama BTR. Nain mengira dengan Fedinnya yang di absen satu-satu anak BTR, terutama Sujudpi yang gak bisa apa-apa ketemu Moreno. Cukup satu lor aja BTR untuk mengamankan game pertama. BTR unggul 1-0. Di game kedua BTR kembali menekan di awal dengan Shogun Kesetanan dengan 5 poin killnya. Tapi Onyx mampu membuat keadaan imbang kembali. Tapi gak lama karena Onyx walaupun udah dapetin 2 lord tapi tetap momentum dipegang sama BTR. Berkat Moreno yang gak bisa ditumbangkan. Sebelum game 2 ini udah minum larutan beton kayaknya si Moreno ini. Kuat dan kokoh kali soalnya. Tapi war terakhir pun terjadi di Lord kelima, dimulai dari Kairi yang memakai wujud terkuatnya, apalagi kalau bukan Kumar. Bisa pula orang ini coba ngekill Moreno, tapi Kumar jelas mati lah, yang bikin Onyx kalah jumlah. Tapi walaupun kalah jumlah, war seru pun terjadi, sampai pusing aku nontonnya. Ramai kali dan lama banget, item dan nyawa melayang semua di war ini. Tapi pada akhirnya BTR yang mengamankan game kedua, BTR unggul pun 2-0.
Dan lanjut kita ke game ketiga, yang dimana Onyx akhirnya sedikit bisa mengontrol early-nya. Tapi itu semua gak bertahan lama karena Shogun hadir dengan Arlotnya yang melibas habis mereka, yang membuat Onyx kembali babak belur. BTR pun gak pilih-pilih mangsa di sini, yang kecil, yang besar, yang tebal, yang tipis, semuanya dibuat jadi brownies. Dan di war yang terakhir pun Onyx gak bisa berbuat banyak. Mereka cuma bisa ngelihat base mereka dibuat kayak harapan mereka hancur. BTR pun unggul 3-0 dan selangkah lagi menuju juara. Di game yang keempat, karena udah ketinggalan jauh, Onyx pun mulai bereaksi. Udah mode tempur orang ini soalnya. Karena sekarang pilihannya cuma dua, yaitu go home or go block. Gak ada ya pakai purify di sama sekali, dan terbukti belum apa-apa udah diincar aja si Kelra ini karena flickernya udah keluar. Tapi game keempat ini bisa dibilang cukup seimbang untuk kedua tim. Gak ada yang benar-benar bisa mendominasi. Tapi berkat semua objektif yang didapat membuat Onyx sedikit unggul. Di war yang terakhir, lagi-lagi BTR ngincarnya ke arah Lutfi, tapi sayang kali ini Lutfi berhasil selamat dan BTR mengalihkan target mereka ke Sans, tapi sama juga gak dapat apa-apa. Yang bikin BTR kocar-kacir sendiri. Onyx yang unggul pemain pun langsung nge-end gamenya, walaupun BTR coba menahan, tapi tetap aja game keempat milik Onyx dan memperpanjang gamenya ke game kelima. Tapi di game kelima Onyx benar-benar dibantai dan dibuat tak berdaya. Kairi balik lagi jadi Kumar yang bikin Onyx penuh memar. Shogun Eman benar-benar kesetanan di game ini. Modern Finn dan Nail juga mainnya rapi yang bikin Onyx cuma bisa meratapi. Udahlah, habis itu langsung terkurung lah orang ini dalam base ya kan. Udah gold dikit, level kecil yang bisa dibuat orang ini cuma muter-muter doang. Sampai pada akhirnya lot kedua BTR yang bikin semuanya tamat. Pertama mereka ngincar Kairi yang bikin dia mati berdiri. Lutfi nyoba nahan yang bikin dia juga ditelan. Kelra maju pakai ulti tapi dia juga ikut mati yang bikin BTR langsung victory. BTR pun keluar sebagai juara MPL ID untuk pertama kalinya, dan Onyx pun ikut-ikutan juara 2 tapinya. Sedangkan gelar final MVP didapat sama Moreno berkat permainan yang gak cuma gacor di final tapi juga sepanjang season ini. Dan jangan lupakan si Robi Panjoro ini, beneran jimat loh orang ini. 100% winner BTR pas ada dia. Sedangkan kalau dia gak ada, gak usah lah kita bilang Onyx ya kan. Lawan RRQ aja orang ini kalah. Nah Sonic gimana? Udah main Liga Taninya? Kemarin sebelum final berisik kali, katanya ujung-ujungnya yang juara tetap Onyx. Makanya jangan sepele kali kalian sama orang. Katanya mau jadiin MPL ID Liga Tani, tapi ini kalian pula yang kena banen. Oke lah, sekianlah dulu dari aku. Kalau kalian ada kritik atau saran, bisa tulis di kolom komentar. Maaf kalau videonya agak cringe, karena aku juga masih belajar ya kan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan selamat juga aku ucapkan kepada BTR atas juara pertama kalinya. Dan untuk Onyx aku ucapkan selamat juga.
Selamat tinggal tapinya. Bye-bye.